Pernah gak sih kamu ngerasa capek banget untuk menjelaskan sesuatu? Sampai akhirnya lu ngerasa percuma. Merasa lelah ngejelasin ke orang-orang yang gak benar-benar dengerin lo. Silahkan Cung tunjukkan tangan, gua akan kasih reward. Rewardnya adalah kata-kata Alhamdulillah. Loh, itu tuh penting tahu. Kenapa gue bisa bilang Alhamdulillah? Saat ini gue akan kasih lu Pandora box, kotak Pandora. Yuk kita buka bareng-bareng bahwa sebenarnya fun fact-nya atau alhamdulillah fact-nya ini bukan sebuah kemunduran. Justru lu berada di kemajuan, asik, kemajuan. Ada hadiahnya di situ dan lu nggak akan sesali itu. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Nah, biasanya orang yang sampai di tahap ini, di tahap berhenti ngejelasin sesuatu, itu bukan karena kehabisan kata-kata, coy. Tapi karena kehabisan amunisi jiwa, ya kan, amunisi emosional. Lu sadar satu hal penting bahwa semakin lo ngejelasin, semakin lo terlihat meragukan. Di teori psikologi, teori kepercayaan gitu ya, kepercayaan itu dibangun dengan apa? Konsistensi perilaku. Ya, orang tuh sebenarnya itu nggak dengerin apa yang lo sampein. Gak percaya, baru tahu loh. Orang tuh melihat bagaimana cara kamu menyampaikan. Ada dua, si A dan juga si B. Si A ini itu tipenya banyak banget ngejelasin. Dan gue melihat si atasan gue juga maksudnya. Semakin ragu, semakin gak puas dengan penjelasan si A tadi. So yang kedua, si B nih. Si B itu ngejelasin tuh singkat, padat, jelas gitu. Tahu kapan harus ngejelasin. Iya, bukan yang yes man, yes pak, oke pak, baik pak, nggak kayak gitu juga. Dia tipe yang paling senyum gitu. Baik pak, kita coba kayak gitu. Dan ketika dia udah mencoba, dia punya banyak data, dia ada buktinya, baru dia jelasin ke bosnya, pak orangnya begini-begini. Paling sekalimat, 2 kalimat. Walaupun kadang-kadang goalnya gagal gitu. Tapi si bos ini terlihat nampak puas gitu loh. Setelah gue ajak bicara mereka, gue kulik-kulik ya masing-masing dari mereka. Ternyata si A ini kenapa begitu banyak menjelaskan. Ternyata kalau menurut pap gue itu dia sebenarnya pengen dipahami bahwa dia udah bekerja keras untuk mencapai apa yang diinginkan oleh perusahaan atau manajernya. Pengen argumennya diterima, pengen dimengerti bahwa proyeknya belum berhasil dan kawan-kawan. Karena dia takut sampai dipecat. Kenapa dia sampai takut dipecat? Karena ada cicilan. Nah loh, kesindir gak tuh lo? Kita sisihkan dulu si A ini, kita balik ke si B. Jadi si B ini pernah ngomong kayak gini, ya silahkan kalau misalkan masih mau dipakai sama perusahaan, alhamdulillah. Kalau misalkan mereka udah gak percaya sama saya, ya udah gak apa-apa. Sesederhana itu dia ngomong begitu. Dia terlihat pede dengan apa yang dia lakuin. Dan jangan salah teman-teman, sampai di tahap seperti itu tuh tidak mudah. Kata dia sudah banyak mengalami asam garam kehidupan. Sampai di titik awareness bahwa sebenarnya dia gak butuh validasi dari siapapun. Dan dia memilih untuk tidak menghabiskan energinya, gak menghabiskan waktu untuk menjelaskan ke orang yang memang gak mau dengerin dia. So pada intinya semakin panjang penjelasan, semakin terdengar defensif. Ini efek ke lo kalau misalkan kamu masih over explaining, nanti pelan-pelan identitasmu bergeser. Itu gimana mbak? Identitas bergeser itu gimana? Kamu masih terpengaruh dengan persepsi orang terhadap lo. Ya, lo masih capek untuk mencitrakan diri lo harus begini dan begitu. Persepsi orang terhadap lo masih ngaruh banget buat lo. Jatuhnya apa? Capek. Kamu meminta dimengerti oleh orang lain. Karena wanita ingin dimengerti. Dan gue pernah di posisi itu juga. Terus gue mikir lagi, ngapain gitu?
Gue harus ngejelasin untuk apa. Mereka juga nggak peduli dengan gue gitu kan. Kalau nggak salah tuh dulu ada quote-nya Ali bin Abi Thalib ya. Gue lupa deh, lu correct me lah. Itu Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab ya. Pada intinya adalah, lu nggak harus menjelaskan ke orang yang membencimu. Karena itu akan percuma. Dan lu juga nggak perlu menjelaskan ke orang yang mencintaimu. Karena mereka nggak butuh itu. Mereka udah kenal siapa lu. Jadi lu nggak perlu menyelamatkan muka lo ke siapapun. Bodoh amat gitu. So, kamu nggak perlu menjelaskan kepada orang yang nggak mau dengerin lo. Dulu, Bunda Aisyah difitnah dengan tuduhan berzina. Beliau nggak berkeliling membela diri. Kalaupun ditanya sama orang sekitarnya, dijawab tidak bersalah. Dia tidak melakukannya. Dan menyerahkan urusannya ke Allah. Akhirnya apa? Allah yang jadi pembela. Turun surat An-Nur untuk mengklarifikasinya. Nabi Yusuf difitnah menggoda istri Al-Aziz. Beliau nggak berdebat panjang. Semakin beliau berdebat, mungkin mendebat makin meragukan, ya nggak? Terus apa? Allah tampakkan bukti robeknya baju Nabi Yusuf itu dari belakang. Jadi ada salah satu hakim atau siapa gitu, bawakannya si Al-Aziz nih, bilang bahwa ya kalau robeknya dari belakang berarti memang istri lo yang nakal gitu loh. Intinya gitu lah. Dan Nabi Musa dulu difitnah oleh Korun. Nabi Musa berdoa sama Allah. Akhirnya Allah balikkan keadaan. Akhirnya Korun yang tenggelam. Benar nggak? Memang polanya akan selalu begitu. Jelasin secukupnya saja. Tidak semua harus dijawab panjang lebar. Nggak semua salah paham harus kamu luruskan sendiri. Diamnya orang yang benar itu bukan pasrah buta. Yang penting lu tahu persis bahwa lu amanah, lu yakin bahwa Allah Maha melihat, cukup bagimu Allah, dan percaya satu hal, pembelaan sejati itu datang dari Allah, bukan dari kelelahanmu menjelaskan diri ke dunia. Kalau hari ini kamu capek menjelaskan, mungkin itu bukan tanda kamu kalah. Mungkin itu tanda akhirnya kamu belajar kapan harus diam dan kapan harus menjelaskan. Bisa jadi ini adalah pintu kebebasan loh dari kehausan meminta validasi dunia. Wasek, kapan ya gue ngomong sampai ini banget. Bahwa menahan lisan itu jauh lebih berat dibanding mengungkapkan semua yang ingin lu ungkapkan. Lu ungkapkan. Ketika lu nge-gym atau lu angkat barbel, ketika lu ngangkat nih misalkan, ngangkat beban, lu turunin beban itu pelan-pelan, ditahan. Pelan-pelan, nah itu jauh lebih berat dibanding ngangkatnya. Tapi jangan salah, begitu lu pandai dengan form itu, dengan form menahan itu di gym atau diangkat beban, itu ototmu jauh lebih cepat terbentuk. Sama ketika ini, semoga otot jiwa lu semakin terbentuk, semakin kuat, dan semakin bebas, tenang menjalani hidup ini. Oke, la haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.